Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara sekalian. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan dalam pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Malam hari ini sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita akan menghampiri Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur lagi kepadamu Tuhan, buat kasih, anugerah, bahkan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami yang tidak pernah berkesudahan. Bahkan malam hari ini pun Tuhan, kami mau menyediakan waktu dalam hidup kami untuk membaca bahkan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus terus menuntun dan menolong kami, supaya kami terus dimampukan makin mengerti dan mengenal kehendak-Mu dan kami terus hidup di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat teduh malam hari ini berjudul Memegang Janji Tuhan. Firman Tuhan dalam Roma pasal yang keempat ayat yang ke-21 mengatakan, dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, berbicara tentang keteguhan hati, menantikan janji Tuhan, Rasul Paulus mengajak kita untuk belajar dan meneladani hidup bapa orang percaya, yaitu Abraham. Dalam ayat yang ke-18 dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Tahukah saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu Abraham telah berumur 100 tahun. Sarah juga sudah tidak mungkin lagi untuk mengandung karena rahimnya telah tertutup. Jadi untuk memiliki keturunan secara manusia, hal itu adalah perkara yang mustahil atau tidak mungkin. Sekalipun demikian, Abraham terhadap janji Tuhan, ia memiliki keyakinan dan percaya. Sebab firman Tuhan mengatakan dengan jelas dan berjanji kepadanya bahwa ia akan memiliki keturunan yang banyaknya seperti bintang di langit. Dalam Kejadian 15 ayat yang kelima, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dalam situasi sedemikian, Abraham dan Sarah memiliki alasan kuat untuk meragukan janji Tuhan dan imannya memudar. Tetapi Alkitab menyatakan terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Seringkali apa yang dijanjikan Tuhan itu apabila kita ukur dan bandingkan dengan kenyataan hidup yang ada sangatlah bertolak belakang. Adalah manusiawi sekali jika Sarah sempat tertawa mendengar janji Tuhan itu, karena dia sadar bahwa usianya sudah sangat tua. Bahkan ditinjau dari sudut ilmiah dan dari sisi kesehatan dan kedokteran pun, tidaklah mungkin seorang wanita yang telah mati haid dapat mengandung. Alkitab menyatakan dalam Kejadian 21 ayat yang ke-6, Allah telah membuat aku tertawa, setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Kalau janji tersebut disampaikan kepada kita saat ini, pastilah kita juga akan tertawa dan mungkin sulit untuk percaya. Intinya, kepercayaan Abraham terhadap janji-janji Tuhan tidak terpengaruh sedikit pun oleh situasi dan keadaan yang ada. Mata imannya terus tertuju kepada Tuhan. Sikap inilah yang harus kita pegang dalam kehidupan kita saat ini. Bagaimana dengan kehidupan setiap kita? Iman percaya kita seringkali bergantung pada situasi dan keadaan yang ada, dan akhirnya kita pun tidak mengalami penggenapan janji-janji Tuhan secara penuh karena sikap kita yang mudah berubah.
Sebab itu dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7 mengatakan dan mengingatkan buat kita semuanya. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Malam hari ini saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika firman Tuhan memberitahukan hal ini kepada setiap kita, marilah kita belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan, bahkan memegang janjinya dalam hidup setiap kita. Janjinya ya dan amin. Kalau Tuhan sudah berjanji, Dia pasti akan menepatinya, menggenapinya dalam kehidupan setiap kita. Tinggal bagian hidup kitalah yang percaya kepada Tuhan yang tidak berubah dan kepada janjinya juga yang tidak pernah berubah. Jangan lagi kita menyandarkan iman kita pada situasi dan keadaan yang ada. Kita bisa tergoyahkan. Namun bila kita percaya kepada Tuhan dan janjinya, sekalipun mungkin menurut ukuran manusia, mungkin kita sedang mengalami masalah pergumulan di tengah usaha pekerjaan kita, rumah tangga pernikahan kita, dalam studi pendidikan dan lain sebagainya. Sekalipun mungkin menurut ukuran manusia terlalu berat, terlalu sulit, namun janganlah kita meragukan akan Tuhan dan janjinya dalam hidup kita. Tetap pegang janjinya. Jangan kita mengarahkan diri kita pada apa yang kita rasakan atau yang kita lihat, tapi kita menyandarkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan yang kita percayai, sehingga janji-janji Tuhan yang luar biasa itu akan tergenapi sepenuhnya dalam hidup setiap kita. Sebagaimana apa yang sudah Tuhan janjikan kepada Abraham, semuanya dipenuhi oleh Tuhan. Sekalipun menurut ukuran manusia sudah tidak mungkin lagi, tetapi tidak demikian bagi Tuhan. Sebab itu malam hari ini janganlah kita ragu, janganlah kita khawatir. Ketika kita menjalani kehidupan kita, tetaplah berpegang pada janji firman Tuhan. Kita tidak akan tergoyahkan, kita akan tetap kuat, dan kita akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan kepada setiap kita. Sebab Tuhan yang menjanjikannya ialah setia. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur lagi kepadamu Tuhan malam hari ini. Kami mau belajar lagi dari kehidupan Bapak Abraham, supaya dalam kehidupan kami tetap menaruh percaya kepada Tuhan dan kepada janjimu dalam kehidupan setiap kami. Sekalipun kami diperhadapkan pada situasi keadaan yang tidak mudah, bahkan seringkali keadaan yang mustahil atau tidak mungkin, tetapi ketika kami percaya kepadamu dan kepada janjimu Tuhan dan memegangnya dalam kehidupan kami, maka kami dapat tetap kuat dan tidak tergoyahkan, bahkan menerima kegenapan dari janji Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Malam hari ini kami menyerahkan lagi kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya menyatakan perlindungan, penyertaan, dan anugerah-Mu sehingga kami dapat tidur dan bahkan beristirahat dengan segala baik, dan kami boleh bangun lagi menikmati hari yang baru yang Tuhan jadikan dalam hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan yang hidup. Haleluya. Amin. Marilah kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetaplah memegang janji Tuhan dalam hidup kita, sebab Tuhan yang menjanjikannya setia. Ketika kita berpegang kepada janjinya, maka kita akan mengalami pemenuhan janji Tuhan, kegenapan janji Tuhan dalam hidup setiap kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya, dan sampai berjumpa lagi pada saat teduh dan doa sebelum tidur yang selanjutnya.